Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 Sejarah Pendidikan Islam akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai mazhab-mazhab fikih masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang beranggotakan saya sendiri Nuri Anissa, Nisa Aulia, dan Fardilah Rahmi. Baiklah, pemaparan pertama akan saya paparkan terlebih dahulu, yaitu pengertian mazhab. Mazhab adalah salah satu bagian dari ilmu fikih yang perlu diketahui oleh setiap umat muslim. Melalui mazhab, umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam yang mencakup berbagai hal. Diketahui, terdapat 4 mazhab yang ada hingga saat ini, mulai dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta mazhab Hambali. Mazhab Hanafi. Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah 696 Masehi dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah 767 Masehi. Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Ammawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir dan daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi. Walaupun akalnya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Pendidikan Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qiraat, hadis, nahwu, sastra, syair, teologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi. Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fikih yang cenderung rasional. Kemudian guru-guru Imam Abu Hanifah. Pertama, Abdullah bin Mas'ud, Kufah; Ali bin Abi Thalib, Kufah; Ibrahim al-Nakhal, wafat 95 Masehi; Amir bin Syarihil al-Syabi, wafat 104 Hijriah. Imam Hamad bin Abu Sulaiman, wafat pada tahun 120 Hijriah. Beliau adalah orang alim, ahli fikih yang paling masyhur. Pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya. Selanjutnya, murid-murid Abu Hanifah. Yang pertama adalah Imam Abu Yusuf, yang kedua Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibani, yang ketiga Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, yang keempat itu Imam Hasan bin Ziyad al-Luli. Karya-karya Imam Abu Hanifah. Pertama, tingkat al-usul, masalah-masalah pokok, yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya. Kitab dalam kategori ini disebut juga Zahir ar-Riwayah, teks riwayat yang terdiri atas nama kitab yaitu Al-Mabus Syamsuddin Asy-Syarkasi, Al-Jami As-Saghir Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, Al-Jami Kabir Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, Asy-Syair As-Saghir Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, As-Syair Al-Kabir Imam Muhammad Hasan Syaibani. Kedua, tingkat Musalah an-Nawazir, masalah yang diberikan sebagai nazar. Kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah yang pertama, Harun an-Naniyah, niat yang murni; yang kedua, Dur an-Niyah, rusaknya niat; dan yang ketiga, Qais an-Niyah, kadar niat. Ketiga, tingkat al-Fatwa al-Faqiat, fatwa-fatwa dalam permasalahan, yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fikih yang berasal dari istinbat, pengambilan hukum dan penetapannya. Adalah kitab An-Nawazil, bencana, dari Imam Abdullah As-Samarkandi. Metode istinbat hukum Imam Abu Hanafi. Yang Imam Abu Hanafi gunakan dalam mengistinbatkan hukum adalah dengan berpedoman pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Qiyas.
Dan selanjutnya yaitu Imam Malik. Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah di kota Madinah dengan nama Malik bin Anas bin Abu Amir bin Amr bin Harits bin Khaiman bin Kutail bin Amr Harits al-Asbahi dengan nama panggilan Abu Abdillah. Beliau merupakan seorang imam dari kota Madinah dan imam penduduk Hijaz. Beliau salah seorang dari ahli fikih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Pembentukan mazhab Maliki. Metode pengajaran Imam Malik didasarkan pada ungkapan hadis dan pembahasan atas makna-maknanya, kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahannya yang ada saat ini. Kadangkala ia meneliti masalah-masalah yang sedang terjadi di tempat pada murid-muridnya berasal, kemudian menerakkan hadis-hadis atau yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut setelah penyusunan Al-Muwatta. Selesai, Imam Malik menjelaskan kitab tersebut kepada murid-muridnya sebagai mazhabnya. Namun, ia akan selalu menambahkan di dalamnya ketika ada informasi baru yang sampai kepadanya. Sumber hukum mazhab Maliki. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, dan ketiga praktek masyarakat Madinah, dan yang keempat ijma' sahabat, dan kelima qiyas. Karya mazhab Maliki. Di antara beberapa karya dalam mazhab Maliki adalah yang pertama Kitab Al-Muwatta, yang merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Malik dalam bentuk hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah fikih. Dan yang kedua yaitu Kitab Al-Mudawwa Al-Kubra, yang merupakan kitab dalam termuat pendapat Imam Malik seputar hukum Islam. Dan yang ketiga Kitab Al-Mawazi'ah, dikarang oleh Ibnu Mawaz. Dan yang keempat Kitab Bidayah Al-Mutawhid wa Niwaya Al-Muqassad, dikarang oleh Ibnu Rus Al-Hafiz. Dan yang selanjutnya Kitab Al-Furuq, dikarang oleh Ahmad bin Idris Al-Qarafi. Dan yang selanjutnya Kitab Asy-Syah Al-Kabir Muzahir Khail, dikarang oleh Ahmad Dardir. Dan selanjutnya yang terakhir itu Kitab Hasyiah Ad-Dusi Al-Syar Al-Kabir Dardir, dikarang oleh Muhammad Ad-Duski. Dan murid-murid serta penunggu mazhab Maliki, yang pertama Abdullah Abdurrahman bin Qasim Al-Idki, dan yang kedua Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim bin Wahab, dan yang ketiga Ashhab bin Abdul Aziz Al-Qasi, dan yang keempat yaitu Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam Al-Masri. Selanjutnya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengkombinasikan mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki dan menciptakan mazhab baru yang beliau diktekan kepada murid-muridnya dalam bentuk buku yang dinamakan Al-Hujjah atau bukti. Buku dan periode keulamaannya ini lazim disebut sebagai mazhab qadim untuk membedakannya dengan periode keulamaannya yang kedua yang berlangsung setelah Imam Asy-Syafi'i tinggal di Mesir. Karena penjelajahannya yang benar-benar baru atas rangkaian hadis dan dalil-dalil hukum, dalam mazhab jadid, Imam Asy-Syafi'i banyak merevisi pendapat-pendapat hukumnya yang beliau tetapkan saat berada di Irak. Mazhab Imam Asy-Syafi'i juga memiliki sumber hukum diantaranya yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, pendapat individual sahabat, qiyas, dan istisab. Karya mazhab Asy-Syafi'i diantaranya itu Kitab Al-Hujjah, Kitab Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, Kitab Tuhfat Al-Muhtaj, Kitab Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifat Al-Faz Al-Minhaj. Selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Pemikiran fikih Imam Ahmad bin Hanbal sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuannya tentang hadis. Hadis menempati posisi sentral di samping Al-Quran dalam mazhab fikihnya.
Dia menentang keras pendapat yang berdasarkan kepada Al-Quran semata dengan mengabaikan hadis. Bukan berarti Imam Ahmad bersikap pesimis dalam menerima hadis. Hadis-hadis diseleksinya dengan ketat, terutama hadis-hadis hukum. Hadis-hadis yang tidak berkaitan langsung dengan masalah hukum, dia memperlonggar seleksi penerimaannya. Imam Ahmad dapat menerima hadis dhaif sebagai hujah dalam masalah fadail al-amal selama kedaifannya bukan karena perawinya pembohong. Nas Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah disebutkan secara bersamaan dan pada tempat yang sejajar peringkat pertama urutan sumber dari dalil hukum. Keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang erat. Kehujahan Sunnah ditetapkan melalui akidah, sementara itu Sunnah sendiri merupakan penjelasan bagian Al-Quran. Meskipun demikian, pada hakikatnya Sunnah ditempatkan pada peringkat kedua. Apabila Ahmad menemukan nas dalam Al-Quran atau Sunnah, maka ditetapkan hukum berdasarkan dalil tersebut. Dia tidak mempertimbangkan dalil lain yang mungkin memiliki perbedaan dalam penunjuk hukum dengan nas tersebut meski berupa fatwa sebagai sahabat sekalipun. Sosok Imam Ahmad sebagai seorang muhaddis dan sekali fikih tidak dapat dipungkiri. Kitab Al-Musnad menjadi bukti monumental kepakarannya di bidang hadis. Sedangkan keahliannya di bidang fikih dapat ditelusuri terutama dari kegiatan para murid dan pengikutnya yang sangat berjasa mengumpulkan, mereformulasi, mengodifikasi, dan mengembangkan fatwa-fatwa fikih Imam Ahmad.